السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan olehnya, khususnya nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah ya sampai saat ini masih kita miliki, masih kita rasakan. Maka nikmat kesempatan ini sejatinya adalah nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ibarat modal bagi orang yang jualan. Ya, orang jualan dikasih modal. Nah, kalau modal itu dia gunakan sebaik mungkin ya untuk berbisnis, untuk jualan, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, kalau modalnya itu dia sia-siakan, maka dia akan buntung, dia akan merugi. Ya, begitu pula dengan modal sehat, modal umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Kalau kemudian kita gunakan sebaik mungkin ya dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kalau kita gunakan nikmat sehat, nikmat umur ini justru dalam hal yang sia-sia, apalagi kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kita akan menjadi orang yang binasa dan celaka. Ya, maka itu semua kembali kepada kita. Dan semua kita di dunia ini akan berlelah-lelahan. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian di dunia ini akan berlelah-lelahan, akan capek, akan uyu. Semua kita. Ya, bagaimanapun status sosial seorang akan capek, mau kaya, mau miskin, mau raja, mau rakyat, mau pejabat, orang biasa, ya mau aparat, rakyat sipil, ya orang beriman, orang kafir, orang yang bermaksiat, orang yang melakukan ketaatan, semua akan capek di dunia ini. Cuma yang menjadi pertanyaannya, kita capeknya itu untuk apa? Ya, kita lelahnya itu untuk apa? Apakah untuk hal-hal yang sia-sia? Bahkan untuk bermaksiat kepada Allah, orang bermaksiat juga lelah. Ya, sehingga kita akan menjadi orang yang binasa, sengsara. Ataukah kita di dunia ini berlelah-lelahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan meraih ya surga dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sebagai seorang yang beriman, ya beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan hari kiamat, kita akan berusaha untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan untuk mendapatkan ya demi untuk mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari yang abadi. Kita sama-sama tahu di dunia ini setumat. Ya, kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun.
wa qalilun man yajuzu dzalika, sedikit yang melewati itu. Stumat dibanding akhirat. Akhirat itu sehari saja, sehari semalam saja itu hitungannya, perbandingannya dengan dunia 1000 tahun. Dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sungguh satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Ya. Jadi ibaratnya mungkin kita kalau hidup 70 tahun, 80 tahun di dunia ini, di akhirat mungkin cuma 2-3 jam. Ya, 2-3 jam karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Ya, nah apakah demi untuk melampiaskan hawa nafsu kita di dunia ini, kita akan korbankan kehidupan yang abadi hanya untuk bersenang-senang cuma 2 jam di dunia ini. Ya, 2 jam dalam hitungan akhirat tadi itu. Apakah demikian? Tentunya orang yang beriman tidak akan melakukannya. Ya, maka dia akan berusaha untuk lebih mengedepankan yang abadi daripada yang sementara. Dia akan berusaha mengedepankan akhiratnya dibanding dunia ini. Dan dunia ini singkat, tapi dunia inilah penentu dari bahagia atau sengsaranya kita pada 2 alam berikutnya. Itu alam barzakh dan alam akhirat. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Itu pokok-pokok keimanan yang ditinjau dari Al-Quran dan Sunnah, di mana pada pekan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan pada rukun iman yang kedua sebelum Ramadan dahulu. Sekian pembahasan kita bahas tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kita sudah bahas tentang definisi para malaikat, definisi malaikat. Sudah kita bahas tentang asal penciptaan mereka, dan terakhir yang kita bahas dan belum selesai pembahasannya itu tentang sifat-sifat para malaikat. Yang sudah kita sampaikan bahwasanya annahum mausufuna bil quwwati wasyiddah. Jadi malaikat itu Allah Subhanahu wa taala sifati dengan makhluk Allah yang kuat. Ya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang dimana neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia itu sendiri. Yang di sana ada penjaga-penjaga neraka dari malaikat yang bengis dan kuat. Ya, ghilad, bengis. Ya, syidad, itu kuat, perkasa para malaikat itu. Ini 2 sifat yang Allah Subhanahu wa taala mensifati khususnya malaikat penjaga neraka. Begitu pula dalam ayat yang lain surah At-Takwir, Allah mensifati malaikat dengan dzi quwwah 'inda dzil 'arsyil 'azim. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang kuat, yang perkasa. Ya, yang berada di bawah arsy sana. Kemudian sifat yang kedua dari para malaikat, wa hum mausufuna bi'idhamil ajsami wal khalq. Jadi malaikat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan fisiknya itu sangat besar. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita malaikat itu ada fisiknya. Karena ada sebagian dari orang-orang mengatakan malaikat sama syaitan itu, kata mereka, nggak ada fisiknya. Ya, malaikat itu adalah
perasaan kebaikan, ya sifat kebaikan yang ada pada diri seseorang, ya itu malaikat. Artinya tidak ada fisiknya gitu. Sedangkan sifat buruk itu syaitan katanya. Ini ucapan yang keliru tentunya. Karena Al-Quran tegas menyampaikan kepada kita, malaikat itu ada fisiknya. Bukan sifat baik, bukan perangai baik, ya bukan hal-hal yang baik pada diri seseorang, bukan. Tapi malaikat itu betul-betul ada fisiknya. Dan itu dalilnya banyak, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini dikatakan sifat kedua dari malaikat itu adalah mereka Allah ciptakan dengan fisik yang sangat besar. Ya, jauh lebih besar daripada kita manusia. Makanya disebutkan ya dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia, itu Nabi kita SAW telah melihatnya malaikat di ufuk yang terang. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, innama huwa Jibril. Sesungguhnya yang aku lihat itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi walahu 600 ufuqin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat walahu 600 janahin. Di Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk yang asli, di mana beliau malaikat Jibril alaihissalam itu memiliki 700 sayap. Kullu janahin minha saddal ufuq, di mana satu sayapnya malaikat Jibril itu menutup ufuk. Satu sayapnya. Sedangkan beliau punya 700 sayap. Ini menunjukkan kepada kita betapa ya besarnya malaikat Jibril alaihissalam, begitu pula dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Begitu pula dalam hadis yang lain, ya disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Jabir bin Abdullah, "Udzinani an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh, innama baina syahmati udhunihi wa atiqihi masirata 700 amin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah diizinkan untuk menceritakan kepada kalian tentang bagaimana besarnya malaikat-malaikat pemikul arsy. Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara daun telinganya dengan bahunya itu sejauh perjalanan 70 tahun. Nah, antara daun telinga dengan bahunya ini sejauh perjalanan 70 tahun. Kayak apa besarnya? Ya, malaikat-malaikat. Ya, namun kendati demikian, malaikat itu semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ngelawan kayak kita. Ya, kayak manusia. Kemudian di antara sifat-sifat yang lainnya, wa min sifatihim annahum yatafawatuna fil khalqi wal miqdar. Fahum laisu ala darajatin wahidah. Jadi malaikat-malaikat itu berbeda-beda Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakannya. Faminhum man lahu janahan. Sebagian malaikat ada yang sayapnya cuma 2. Wa minhum man lahu thalath, ada yang sayapnya 3. Wa minhum man lahu arba'ah, ada yang sayapnya 4. Ya, wa minhum man lahu 600 janah, ada yang sayapnya 700. Jadi berbeda-beda Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan malaikat itu. Ya, derajatnya berbeda-beda. Jadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Fatir
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya, yang dimana malaikat itu ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya, jadi menunjukkan kepada kita berbeda-beda ya penciptaan malaikat itu sendiri. Kemudian juga wa min sifatihim al-hasan wal jamal. Di antara sifat-sifat malaikat itu adalah al-jamal, itu gagah, ya indah ketika dipandang. Disebutkan dalam sebuah hadis atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat 5 dan 6, "Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa." Jadi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajari oleh malaikat yang kuat dan perkasa. Dzu mirrah. Apa makna dzu mirrah? Ibnu Abbas mengatakan dzu mirrah artinya dzu manzarin hasanin. Itu memiliki fisik atau wajah yang gagah ganteng gitu. Ya, kemudian berkata Qatadah, dzu mirrah artinya adalah dzu khalqin tawilin hasanin. Itu mereka tinggi dan gagah. Ini kata Imam Qatadah dalam menafsirkan ayat ini. Ini semua menunjukkan kepada kita malaikat itu diciptakan begitu sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Kemudian juga wa qala ta'ala mukhbiran 'anil niswah 'inda ru'yatihinna li Yusuf. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengabarkan tentang ucapan wanita-wanita tatkala melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kita tahu kisahnya ketika Zulaikha, ya sebagian ulama mengatakan namanya Zulaikha, mengundang wanita-wanita kemudian untuk disediakan di sana buah dan pisau, kemudian disuruh Nabi Yusuf keluar. Maka apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ketika wanita-wanita dari itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, saking kagumnya dengan kegantengan Nabi Yusuf sampai mereka melukai tangan mereka sendiri tanpa sadar, dan mereka mengatakan, sungguh ini bukanlah manusia ya Yusuf ini, sungguh ini ya seperti malaikat yang mulia. Wa inna ma qulna dzalika lima huwa muqarrarun indan nas min wasfil malaikati bil jamalil bahir. Ini terjadi karena apa? Karena memang dari zaman dahulu orang-orang ya faham, orang-orang mengimani bahwasanya malaikat itu adalah sangat gagah, ya ganteng begitu sampai wanita-wanita ini mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam seperti malaikat begitu. Kemudian selanjutnya, wa min sifatihim allati wasafahumullahu biha annahum kiramun abrar. Nah, di antara sifat-sifat malaikat juga yang Allah sifati dengannya adalah mereka makhluk Allah yang mulia dan abrar, itu selalu berbakti, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bi aidi safarah kiramim bararah. Dalam ayat yang lain, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat dengan kiram. Kiram artinya mulia, bararah artinya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula firman Allah, wa inna 'alaikum lahafizin. Sungguh bersama kalian itu ada malaikat-malaikat penjaga yang selalu siap mencatat amal perbuatan kalian. Kiraman katibin, itu malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat semua perbuatan kalian. Ya, begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an.
Ya, Nabi SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fi wa huwa alaihi syakun falahu ajran." Kata Nabi SAW, orang yang mahir dalam bacaan Al-Qur'annya, orang yang bagus dalam bacaan Al-Qur'annya, dia akan dibersamai oleh malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang bacaan Qur'annya masih terbata-bata, masih sulit dalam melafalkannya, dia akan mendapatkan pahala dua pahala. Ini mengisyaratkan kepada kita, para jamaah yang Allah muliakan, agar kita terus berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran kita itu. Ya, jangan sampai bacaannya masih banyak kesalahan tapi malas belajar. Ya, harus ada peningkatan dan tidak ada kata terlambat dalam belajar Al-Quran khususnya. Ya, supaya kita bisa meraih keutamaan ini. Kata Nabi SAW, orang yang mahir dalam bacaan Al-Quran, dia nanti akan dibersamai oleh malaikat-malaikat yang mulia dan berbakti. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya di antara sifat-sifat malaikat juga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah al-ilmu. Mereka adalah makhluk Allah yang memiliki ilmu. Ya, jadi ini kita bisa simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ini ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah kabari kepada para malaikat. Nah, para malaikat sebagian tidak setuju begitu. Dia mengatakan, "Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang mereka akan membuat kerusakan, tufsidu nafil ar, akan membuat kerusakan di muka bumi?" Maka Allah berfirman, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ini menunjukkan malaikat mereka punya ilmu, tapi dalam masalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, di sana malaikat belum memiliki ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Ya. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allamahu syadidul quwa." Itu sungguh telah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril yang kuat dan perkasa. Di sini Allah sifati Jibril dengan ilmu, menunjukkan malaikat Jibril itu berilmu. Begitu pula malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, ini dia di antara sifat-sifat para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim yang kita harus semestinya untuk memahaminya. Ya, supaya jangan sampai iman kita kepada malaikat hanya bersifat global. Selama ini kan kita tahunya iman kepada malaikat, tapi nggak tahu bagaimana sifat-sifatnya. Ini juga perlu gitu. Ya, sehingga iman kita kepada malaikat itu lebih terperinci begitu. Tidak hanya bersifat global begitu saja. Kemudian yang berikutnya adalah khasaisuhum. Ya, kekhususan dari para malaikat. Lil malaikati khasaisu wa sifatun qad ikhtassahumullahu ta'ala biha wamtazu biha 'alal jinni wal ins wa sairil makhluqat. Jadi malaikat ini memiliki kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan bagi mereka, yang kemudian dengannya malaikat itu lebih unggul dari jin dan manusia. Nah, di antara keunggulan atau kekhususan dari malaikat itu sendiri, yang pertama adalah anna masakinahum fis sama. Ini bahwasanya malaikat itu tempat tinggalnya adalah di langit. Ya. Wa inna ma yahbituna ilal ardi tanfidan li amrillah. Sedangkan malaikat itu akan turun, akan mendarat ke bumi kalau ada perintah dari
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada perintah, mereka akan tetap berada di langit. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl, yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi. Jadi para malaikat akan berturunan, begitu pula ar-ruh. Siapa ar-ruh? Malaikat Jibril alaihissalam turun ke langit bumi, turun ke bumi ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan tempat tinggal mereka di langit. Begitu pula dalam surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi pada Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat berturunan ke bumi ini. Ya, sampai bumi ini sesak dengan malaikat, termasuk juga ar-ruh ikut turun. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Biizni rabbihim, malaikat ikut turun, malaikat itu turun setelah mendapatkan izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada perintah, mereka tidak akan turun, begitu. Ya, nah, malaikat itu adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan tempat tinggal malaikat adalah langit. Surah Az-Zumar ayat 75, Allah berfirman, "Wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim." Dan engkau akan menyaksikan para malaikat yang dimana mereka berkerumun di sekeliling arasy dan mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar." Sungguh malaikat-malaikat itu akan bergiliran, ya, untuk turun ke bumi, itu antara malaikat malam dengan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri. Nanti malaikat-malaikat malam dengan malaikat siang itu ngumpul pada salat subuh dan salat asar. Jadi malaikat yang tugasnya di malam hari, ketika sudah subuh, ya, bersiap-siap untuk naik. Di sana akan bertemu dengan malaikat yang tugas di siang hari, turun, begitu. Nah, nanti di waktu asar, malaikat yang bertugas di siang hari akan naik, yang bertugas di malam hari turun, dan begitu seterusnya. Ya ta'aqabun, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhumullah wa huwa a'lamu bihim. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika malaikat-malaikat yang tadinya di bumi itu sudah naik, Allah bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Ya, bagaimana kalian dapati hamba-hambaku? Maka kemudian para malaikat mengatakan, "Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Ya Allah, kami ketika meninggalkan mereka, kami tinggalkan mereka sedang sholat. Ya, kalau malaikat siang sedang sholat asar. Ya, ketika mereka naik. Kalau malaikat subuh sedang sholat subuh, begitu. Begitu pula kata para malaikat, kami ketika turun melihat menyaksikan mereka dalam keadaan sholat juga. Ya, Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya lebih tahu dari para malaikat. Cuman Allah Azza wa Jalla mendengarnya langsung dari para malaikat. Ya. Sama dengan hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatun sayyarah yatatabba'una majalisal ilm." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat yang keliling di muka bumi ini untuk mencari majelis-majelis ilmu. Nah, ketika mereka mendapati ada majelis ilmu, mereka akan berkerumun di majelis ilmu tersebut. Bahkan akan menaungi orang-orang tersebut dengan sayap-sayap mereka. Setelah selesai majelis ilmu itu, para malaikat naik kembali.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Gimana? Seperti apa kalian dapati hamba-hamba?" Padahal Allah lebih tahu sebenarnya. Para malaikat pun mengatakan, "Kami dapati mereka sedang berzikir, ya sedang bermajlis, saling mengajarkan agama, mengajarkan Al-Qur'an di antara mereka, berzikir, ya memujimu, ya dalam majlis-majlis mereka." Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka takuti. Maka para malaikat mengatakan, sungguh mereka mengharapkan syurgamu ya Allah. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat syurgaku? Kata para malaikat, tentunya tidak ya Allah. Kemudian Allah berfirman, lantas apa yang terjadi kalau mereka melihat syurgaku? Para malaikat mengatakan, tentunya mereka akan lebih mengharapkannya lagi ya Allah. Kemudian Allah berfirman, lantas apa yang mereka takuti? Para malaikat mengatakan mereka takut akan nerakamu dan siksamu ya Allah. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat siksaanku, nerakaku? Para malaikat mengatakan tentu tidak ya Allah. Kemudian Allah berfirman, lantas kalau mereka melihatnya seperti apa mereka? Para malaikat mengatakan tentunya mereka akan semakin takut kepada azab dan siksaanmu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para malaikat, sekarang kabarkan kepada mereka, itu orang-orang yang bermajlis ilmu, majlis zikir, majlis Al-Quran itu. Kabarkan kepada mereka bahwasanya aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka harapkan, dan aku akan berikan keamanan, aku akan jaga mereka dari apa yang mereka takuti, dan aku ampuni mereka. Subhanallah. Ini keutamaan menghadiri majlis-majlis ilmu. Kemudian ada malaikat yang nyeletuk, mengatakan, ya Allah, akan tetapi ada seseorang dari mereka yang dia tidak ada niatan untuk nuntut ilmu, hanya kebetulan lewat, mampir di sana. Apakah dia juga mendapatkan keutamaan tadi itu? Maka Allah berfirman, hum qaumun la yashqa ma'ahum jalisuhum. Mereka orang-orang yang bermajelis ilmu itu adalah satu kaum tidak akan sengsara, tidak akan merugi orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah. Jadi yang gak niatan sekalipun kecipratan berkahnya. Apalagi yang memang tujuannya untuk nuntut ilmu gitu loh. Jadi ini menunjukkan kepada kita keutamaan yang luar biasa sekali bagi mereka yang senang menghadiri majelis-majelis ilmu. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya ada malaikat yang memang turun naik ke bumi. Dia turun ke bumi kemudian naik ke langit melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia di muka bumi ini. Belum Isya. Ya, kita lanjut kalau gitu. Wa min khasa'isihim annahum la yusafuna bil unusah. Jadi di antara kekhususan malaikat juga bahwasanya malaikat-malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Ya, tidak lakian, tidak binian. Ya. Itu kekhususan para malaikat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya firmankan, itu pengingkaran dalam bentuk pengingkaran kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan bahwasanya para malaikat itu jenis kelaminnya adalah perempuan. Allah mengingkari mereka. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 19, "Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahum." Allah berfirman, dan mereka orang-orang kafir Quraisy itu yang mengatakan malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Apakah mereka mempersaksikan bagaimana proses penciptaan malaikat itu? Tentunya tidak. Atas dasar apa mereka mengatakan malaikat itu jenis kelaminnya perempuan? Ya di sini Allah mengingkari. Ya, Allah mengingkari ucapan orang-orang kafir Quraisy, menunjukkan bahwa malaikat itu tidak laki-laki dan tidak perempuan gitu. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya juga Allah mengingkari. Allah berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha.
Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka menamai, mereka mensifati malaikat-malaikat itu dengan sifat perempuan. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang tidak beriman, dan ini pengingkaran begitu. Menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat itu ya tidak lakian dan tidak ya binian gitu. Terus apa? Ya wallahu a'lam begitu. Ya wallahu a'lam. Nah, kemudian selanjutnya wa min khasa'isihim annahum la ya'sunallaha fi syai'in la tasduru minhum adz-dzunub bal tab'ahumullah ala ta'ati wal qiyam bi amrih. Nah, di antara kekhususan para malaikat juga bahwasanya malaikat itu tidak ada yang berani menentang Allah. Ya, tidak pernah melakukan dosa sedikit pun para malaikat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat itu tabiatnya adalah taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang menentang perintahnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan begitu. Kemudian yang terakhir dari kekhususan malaikat yang disebutkan di sini adalah annahum la yafturuna 'anil ibadah wa la yas'amun. Jadi malaikat itu enggak ada namanya bosan dalam beribadah. Enggak ada namanya malas dalam beribadah. Ya, jadi yang diperintahkan untuk sujud sampai hari kiamat. Ya, yang diperintahkan untuk bertasbih sampai hari kiamat. Karena malaikat itu nggak makan nggak minum, justru makanan minumannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi di atas langit ketujuh di sana ada tempat yang bernama Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat. Setiap kali masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Yang masuk itu tidak akan keluar. Menunjukkan betapa banyaknya malaikat ini. Dan semuanya masuk untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengenal namanya bosan, tidak mengenal namanya lelah. Ya, maka disebutkan dalam Al-Qur'an, "Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun." Jadi milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di langit itu tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara kekhususan para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ya peruntukkan bagi mereka. Demikian yang ulun bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi ya sedikit ada manfaatnya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.